This is the general step, saya bilang. Kenali masalah Anda. Yang kedua, baru kemudian Anda berpikir tentang menyederhanakan. Buat asumsi-asumsi yang membuat soal ini jadi sederhana. Masalah ini jadi sederhana. Nah, setelah langkah kedua, Anda bikin asumsi menyederhanakan masalah, baru Anda bikin modelnya. Modelnya itu model fisik, saya katakan. Dalam mata kuliah statika, model fisik dari masalah itu kita buat dengan namanya diagram benda bebas. Setelah model fisik Anda buat, baru kita mengatakan buat model matematika. Habis itu baru selesaikan. Nah, itu adalah general stage pada waktu kita berpikir problem solving. Dan general stages ini saya pakai di mata kuliah lain pun. Jadi saya benar-benar mengikuti, mengajarkan ini loh, tahap-tahapnya. Dan saya membuat berbagai diagram yang gak ada di buku manapun untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya bikin diagramnya itu gitu. Dan diagram itu adalah the way I am thinking. Jadi saya menunjukkan kepada mahasiswa cara berpikir saya kalau misalkan soal. Nah itu yang lama. Dan cara berpikir ini itu saya eksplisitkan. Jadi ini ada satu istilah yang Bapak Ibu kalau mau cari di Google itu making your thinking visible. Selama ini kan berpikirnya kita itu implisit semua di kepala kita. Begitu lihat soal itu udah langsung bisa. Semua itu implisit dan semua itu demikian tertanamnya di kepala kita sehingga keluarnya itu seperti air aja. Nah, apa yang saya coba lakukan adalah making my thinking visible. Langkah-langkah berpikir saya itu saya tuliskan. Ini loh. Ini. Jadi memang kalau kita tidak membuat eksplisit, mahasiswa itu tidak akan menangkap cara berpikir kita. Saya ingat betul. Dosen saya salah satu yang saya katakan tadi yang pandai sekali menurut saya. Itu dia mengatakan, selama waktu saya kuliah berkali-kali dikatakan, saya mengajari kalian cara berpikir. Saya mengajari kalian cara berpikir sampai saya lulus, sampai saya jadi dosen, saya itu tidak nangkep sebenarnya cara berpikir apa yang diajarkan. Betul. Nah, sekarang I make my thinking visible. Ini loh cara saya berpikir. Mulai dari yang general, problem solving scheme ini, kemudian kalau untuk soal-soal seperti ini, cara berpikir saya adalah ini, saya tuliskan. Nah, kemudian saya share di teman-teman saya yang mengajar ini. Mereka mengatakan, wah itu nyuapin mahasiswa. Enggak, saya bilang, saya tidak menyuapin mahasiswa. Kenapa? Karena langkah-langkah ini adalah langkah-langkah umum. Cabangnya masih banyak sekali tergantung dari masalahnya. Jadi making your thinking visible itu sangat penting untuk membuat mahasiswa tahu cara berpikirnya. Di bidang Bapak Ibu pasti ada deh cara berpikirnya. Saya waktu yang lalu saya beli buku Learning to Think gitu ya. Nah, di situ dia itu hasil riset yang sangat panjang gitu ya. Itu disampaikan bahwa dalam bidang fisika itu cara berpikirnya begini. Nah, bidang fisika itu dekat dengan bidang engineering, cara berpikir terstrukturnya gitu ya. Tapi beda dia dengan cara berpikir di bidang kimia. Beda lagi dengan cara berpikir di biologi. Beda lagi di bidang-bidang social sciences. Gitu ya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu selama ini itu mengajarkan materi saja. Padahal implisit di materi itu ada cara berpikir yang harus juga kita ajarkan. Itu tidak mudah. Betul, kalau menurut saya itu tidak mudah. Kita butuh diskusi dengan teman-teman kita gitu ya, mengajarkan cara berpikir. Nah, kemudian ya membangun karakter. Jadi Bapak Ibu di kelas itu bukan hanya tugasnya ngasih materi, ngasih cara berpikir, dan juga sebagian mendidikkan karakter. Sekarang ini saya punya punya perusahaan boleh dikatakan dalam tanda petik dengan alumni dari lab saya. Ya dia bekerja di oil and gas, kemudian dia melihat bahwa ya dia ingin membantu lab gitu ya. Kemudian kita bikin perusahaan. Nah, satu hal yang menarik buat saya yang dia katakan adalah, Pak, satu hal yang saya masih ingat dari Bapak adalah Bapak mengajarkan tepat waktu. Jadi kalau rapat saya tidak pernah terlambat.
Bukankah itu pelajaran karakter yang kita berikan? Memang saya nggak pernah terlambat kalau ngajar. Tadi terlambat Bapak. Iya, tadi terlambat. Kenapa saya terlambat tadi? Karena kesini kan saya nggak tiap bulan juga saya kesini. Dari rumah saya kelewatan tadi. Mestinya saya tuh dari Antapani kesini kan belokan pertama kan saya sudah belok ke kiri, itu Buah Batu. Yang nyetir tuh, nah ini lagi sopir yang biasa nganter saya itu sakit, tinggal di rumah sakit. Jadi yang bawa saya istri saya, dia nyetir. Dia bilang, ya belok kiri, enggak, mesti sana, saya bilang. Udah, kok jauh banget katanya. Iya memang jauh, saya bilang. Yakin banget. Setelah lewat yang di Bank Mandiri, terus lagi, kan Batu Tunggal tuh, terus lagi, kok belokannya bukan ini, saya bilang, salah kita. Artinya saya berpikir dengan time frame yang saya punyai 8:04 saya mesti udah nyampe sini, ternyata saya baru nyampe sini 8:30 ternyata. Oke, untuk itu saya mohon maaf. Nah, satu hal lagi yang saya didikkan ke mahasiswa, my commitment. Saya katakan ke mereka, saya selalu sampaikan ke mereka bahwa untuk ngajar ini saya semalam itu sampai jam 1 loh. Kenapa saya bilang saya bersusah-susah sampai jam 1? Kenapa? Karena saya ingin kalian betul-betul mengerti. That's my commitment. Jadi secara ekspres saya sampaikan ke mereka, this is my commitment. Jadi mereka saya ajari untuk punya komitmen kalau Anda melakukan sesuatu. Buat saya tidak melakukan itu pun sebenarnya nggak apa-apa, nggak menyiapkan dengan baik nggak apa-apa. Mahasiswa juga nggak tahu kok saya menyiapkan dengan baik-baik banget atau dengan baik saja gitu ya. Tapi that's my commitment. Nah itu karakter yang bisa kita ajarkan implisit kepada mahasiswa gitu ya. Kemudian ya preparation for citizenship gitu ya, kalau ngomong di kelas itu tentang kalian milih dong, jadi waktu pemilihan legislatif itu bagian dari tugas kita sebagai warga negara. Nah hal seperti ini banyak yang bisa kita ajarkan gitu ya, living with diversity gitu ya, persiapan global society karena globalisasi. Nah, banyak hal yang sebenarnya bisa kita ajarkan. Dan ini memang masalah pendidikan di Amerika mirip lah dengan di kita. Cuma di kita itu tidak dilakukan, ya ditangani dengan benar. Saya ingat betul beberapa tahun yang lalu, Dikbud itu ribut dengan pendidikan karakter gitu ya. Apa hasilnya? Nggak ada apa-apa. Kalau saya setiap universitas diminta untuk bikin dokumen tentang pendidikan karakter, dikirim ke sana, kemudian nggak ada yang baca gitu ya. Ya, saya yakin saya nggak ada yang baca gitu ya. Dari sekian ratus universitas ada dokumen tebel-tebel segini gitu, kemudian ya nggak ada tindak lanjut gitu ya. Nah, ini banyak masalah yang kita hadapi dalam pendidikan. Di kurikulum masalah kalau menurut Derek Bob tadi, satu kurikulum. Kemudian kita juga yang menyebabkan standar-standar itu menurun. Kemudian ya ini dia nih masalahnya. Kalau ini udah lama universitas ya masalah kurikulum gitu ya, standar-standar jadi turun itu ya ada urusan ini, bukan urusan kita. Tapi ada satu hal lagi nih, ini saya sebagai dosen itu tidak melakukan tugas saya dengan baik. Itu betul nggak? Tadi kalau saya katakan kalau saya ngajar itu lebih ke ngajari materi. Saya tuh selalu dikejar-kejar dengan materi, betul nggak saya? Waduh, ini hari ini harusnya 30 slide, saya hanya bisa 5 slide gitu ya. Dikejar-kejar itu aja. Tapi saya tidak pernah memikirkan gimana saya menanamkan cara berpikir. Gimana saya membuat mereka itu tahu sebagai profesional nanti cara berpikir, problem solvingnya gimana. Gak ada. Yang kita sibuk itu adalah bagaimana materi ini habis. Kalau bahasa Inggrisnya, how I cover the material. Ya, masih tidak tercover. Padahal pertanyaannya dalam bahasa Inggris adalah how I uncover. Itu enggak ya? Itu ya, uncover itu sesuatu yang terselubung, uncover itu dibuka tuh selubungnya sehingga jelas buat mahasiswa. Yang kita lakukan adalah how I cover the material. Tidak tercover nih gitu ya. Artinya apa? Kalau I cover the material, saya tutupin tuh materialnya. Materinya betul ya. Jadi yang terjadi adalah we cover the materials.
Sehingga mahasiswanya nggak ngerti juga tetap gitu ya.